Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan kupas tuntas fungsi rasional. Perhatikan grafik fungsi rasional berikut ini. Berdasarkan grafik tersebut, nilai untuk F0 dan F inverse 1 berapa? Coba kita amati. Berarti kita mencari F0. Untuk X-nya 0 di sini, berapa nilainya? Di sini ada min 1. Maka F0 adalah min 1. Ditambah, sekarang kita cari nilai daripada inverse 1. Berarti kita lihat sumbu Y-nya terlebih dahulu, yaitu yang bernilai 1. Ketika Y-nya bernilai 1, berapa nilai X-nya? Ada 2 di sini ya. Maka F inverse 1 adalah 2. Maka hasilnya adalah min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Sekarang kita akan mencari daerah asalnya. Ingat, dalam menentukan daerah asal, siapa yang harus kita lihat? Betul, kita melihat sumbu X-nya. Sumbu X yang kita lihat. Karena sumbu X yang kita lihat, maka berhubungan dengan asimtot tegak. Maka yang harus kita lihat adalah asimtot tegaknya. Dari grafik ini, garis mana yang tidak mungkin dilalui oleh kurva? Ini ya, di sini ini tidak dilalui oleh kurva. Maka daerah asal dari grafik fungsi tersebut adalah X sedemikian sehingga X-nya tidak boleh sama dengan min 1 untuk X anggota bilangan real. Karena semuanya menunjukkan panah untuk semuanya di sini, maka di sini hanya X yang tidak boleh sama dengan min 1 saja untuk X anggota bilangan real. Itu adalah daerah asalnya. Untuk daerah hasil berarti yang kita lihat siapa? Betul, sumbu Y ya. Kalau sumbu Y maka berhubungan dengan asimtot datar. Asimtot datar berarti lihat bagian mana yang tidak mungkin dilalui oleh kurva. Di sini ini ya, bagian ini yang tidak mungkin dilalui oleh kurva. Maka asimtot datar untuk menentukan daerah hasilnya adalah Y sedemikian sehingga karena ini semuanya mengarah ke sini, di sini ini maka semua anggota bilangan real kecuali Y yang tidak boleh sama dengan 1 untuk Y anggota bilangan real. Berikutnya, kalau tadi ada grafik, sekarang berupa daerah asalnya ketika diketahui adalah fungsinya ini. Ingat tadi, daerah asal berhubungan dengan siapa? Asimtot tegak. Nah, bagaimana kita mencari asimtot tegak dari sebuah fungsi rasional? Betul, kita lihat penyebutnya ya. Penyebut dari fungsi rasional. Kita lihat penyebutnya. Nah, daerah asalnya itu dilihat dari penyebutnya. Bahwa dia tidak boleh sama dengan 0. Maka di sana ada 3x min 1. Tidak boleh sama dengan 0. 3x tidak boleh sama dengan 1. Maka x-nya tidak boleh sama dengan 1/3. Artinya bahwa daerah asalnya di sini. Kita tulis di sini adalah df-nya sama dengan x sedemikian sehingga x-nya tidak boleh sama dengan 1/3 untuk x anggota bilangan real. Grafik rasional berikut, di mana kita mau mencari asimtot datar. Asimtot datar itu yang mana?
Berarti yang tidur ya, yang horizontal. Yang horizontal yang tidak dilewati mungkin oleh kurva, berarti ini. Ini tidak mungkin dilewati oleh kurva. Kita perhatikan grafiknya. Dia tidak mungkin melalui sumbu X. Ketika asimtot datarnya adalah sumbu X, maka artinya apa? Bahwa asimtot datar adalah Y sama dengan 0. Lalu bagaimana asimtot tegaknya? Coba kita amati. Kalau ke sini, dia akan masih terus di sini, masih melewati 1. Masih melewati 3. Yang tidak mungkin dilewati berarti di sini adalah kemungkinan adalah 2. Maka asimtot datar, asimtot tegak, yaitu untuk X. Kalau tegak berarti X ya, X sama dengan 2. Di sini tidak mungkin melewati 2-nya. Berikutnya kita akan mensketsa grafik fungsi rasional. Bagaimana cara kita mensketsa grafik fungsi rasional? Yang kita lakukan adalah satu, kita nanti mencari yang namanya asimtot tegaknya. Nah, apa yang tadi berhubungan dengan asimtot tegak? Asimtot tegak berhubungan dengan nilai daripada penyebut. Penyebut daripada rasional tersebut. Maka asimtot tegaknya adalah 1 min X yang sama dengan 0. Maka 1 sama dengan X. Maka di sini adalah asimtot tegaknya. Ini akan membantu kita menggambar atau mensketsa fungsi rasional. Kita taruh dulu dalam diagram Kartesiusnya. Kita buat garis X sama dengan 1. Selanjutnya yaitu kita mencari bantuan berikutnya yaitu asimtot datar. Kita mencari asimtot datar. Nah, apa asimtot datar itu? Kita mencari koefisien daripada X-nya dibagi koefisien X penyebutnya. Koefisien X pembilang dibagi dengan koefisien X penyebutnya. Maka asimtot datar yaitu Y sama dengan koefisien pembilangnya adalah 2 dibagi koefisien penyebutnya untuk X-nya adalah min 1. Maka Y sama dengan min 2. Kita buat garisnya ya. Jadi di sini ada Y sama dengan min 2. Selanjutnya, kita butuh bantuan dari titik yang mungkin dilalui oleh grafik fungsi rasional tersebut. Bagaimana cara kita menentukan? Kita mencari nilai X-nya di sini. Yang pertama, ini wilayah yang pertama yang akan kita cari. Bisa kalian masukkan 0, min 1, min 2, min 3, atau berapapun. Kita awali dari di sini ada 0 ya. Maka di sini X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 kali X-nya kita ganti 0, min 1 per 1 min 0. Berarti min 1 per 1, yaitu min 1. Maka di sini ada koordinat berapa? 0, min 1. Kita buat koordinatnya ya. Nah, di sini ada koordinat 0, min 1. Dari titik ini kita buat kurvanya. Maka akan bentuk seperti ini. Dia melalui tapi tidak akan pernah melewati X sama dengan 1 ataupun Y sama dengan min 2 di sini. Jadi kurvanya seperti ini. Selanjutnya adalah kita mencari bagian yang sebelahnya. Bagian yang sebelahnya yang mana? Yang wilayah ini yang akan kita cari. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai X-nya yang berikutnya. Kita ambil saja X sama dengan 2. X sama dengan 2.
maka Y-nya sama dengan 2 kali 2 min 1 per 1 min 2 sama dengan 4 dikurangkan 1, yaitu 3. 1 dikurangkan min 2, yaitu min 1, maka di sini ada min 3. Koordinatnya 2, min 3. Kita buat ya koordinatnya 2, min 3 di sini. Ada ini ya. Nah, selanjutnya sama dengan langkah tadi. Buat kurva yang melewati titik 2, min 3, tapi tidak melalui Y sama dengan min 2 dan tidak melalui X sama dengan 1. Seperti ini. Maka selesailah sketsa grafik rasional kita. Ingatlah bahwa untuk selalu berpikiran positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu, selalu berpikir positif. Sampai jumpa.